Dr. Koni Rahakundini Bakri, analis intelijen dan pertahanan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, kelompok separatis KKB tidak beroperasi secara independen, melainkan menerima bantuan dari pihak luar yang semakin memperkuat eksistensinya. Pernyataan ini diungkapkan melalui kanal YouTube R66 Newtix pada 16 Mei 2023. Koni mengarahkan perhatian pada DN Corp, perusahaan kontraktor militer swasta asal Amerika Serikat yang berbasis di Reston, Virginia. Perusahaan ini memiliki unit operasi bersenjata yang berpotensi mendukung konflik bersenjata di berbagai wilayah, termasuk Papua. Selain itu, ia juga mencurigai keterlibatan Erinis, sebuah organisasi tentara bayaran yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dikenal aktif di zona konflik. Organisasi keamanan global lainnya, G4S, yang berbasis di London, Inggris, dengan personal mencapai 620.000 orang, juga dicurigai memiliki peran di Papua. G4S kerap ditemukan di wilayah konflik, sehingga keterlibatannya dalam mendukung aktivitas TPNPB-OPM menjadi kemungkinan yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh TNI. Selain keterlibatan aktor asing, Koni juga menyoroti potensi dukungan dari desertir TNI. Ia mencurigai bahwa beberapa mantan anggota TNI yang berkhianat bisa saja mendukung aktivitas separatisme yang dilakukan oleh TPNPB-OPM. Hal ini semakin memperumit situasi konflik di Papua. Kesimpulannya, TNI perlu melakukan penyelidikan mendalam terhadap keterlibatan pihak asing seperti DN Corp, Erinis, dan G4S, serta menelusuri kemungkinan peran desertir dalam memperkuat TPNPB-OPM. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi semua aktor yang berkontribusi pada eskalasi konflik di Papua dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga keamanan nasional. Buat saya tuh mau diakui atau tidak, kita tuh bisa ngukur kok gitu. Jangan dikecilkan lah, TNI itu nggak tahu apa, siapa, bermain apa. Tapi kan nggak semua urusan tentara itu atau kerahasiaan militer itu harus diungkap. Oke. Mungkin Anda pejuang-pejuang perang yang hebat, mungkin itu gunung Anda kuasai gitu. Tapi kami bisa mengukur, nggak mungkin Anda mampu kalau nggak disupport sesuatu. Teknologi ya, saya ngomong teknologi. Bukan mereka memiliki teknologi itu, tapi mereka disupport. Oleh siapa? The coalition or the willing. Ya sebut aja sekarang, bisa kekuatannya Inggris, bisa kekuatannya Australia, bisa kekuatan dari New Zealand, bisa kekuatan dari Amerika, whatever the name is, ya kan? Dan itu nggak mungkin mereka hadir secara negara dong. Yang pasti mereka bisa support the mercenaries. Makanya saya sebutkan, karena mercenaries bisa kita kira-kira aja. Misalnya siapa ini, apakah DN Corp atau siapa gitu kan, kita mercenaries kan gampang, ada 10 besar dunia tambah Wagner misalnya kan. Wagner nggak mungkin lah, ya kan. Nah, maksudnya nggak mungkin ke kita, ya kan. Ura banget kan, gue Putin banget jadi. Atau, nah ini juga dia bilang gini, kan gampang didetek kalau tentara bayaran. Karena di kepala mereka tentara bayaran itu masih bule, si DN Corp bule ini datang atau DN Corp yang dari mana. Loh, tentara bayaran itu bisa saja tentara kita yang desersi masuk ke mereka sehingga wajahnya wajah Indonesia, orangnya orang Indonesia. Makanya keluar dari kalimatnya OPM itu kakak Jeffrey. Nggak tahu ya Bu Koni, kami itu dibantu orang Batak, orang apa itu. Nah kan, dan saya tahu catatan berapa orang desersi. Bisa juga dari Papua Nugini nih ya. Whatever the story, makanya saya bilang jangan lihat siapanya, pokoknya di belakangnya tuh pasti ada tentara bayaran. Karena kita tuh bisa berhitung kok gitu. Jadi jangan ginilah, kalau Anda aja bisa menilai OPM itu hebat, masa Anda nggak bisa menilai TNI itu hebat? Berarti tentara bayaran yang mengerti betul tentang kondisi medan geografi semua Papua ya? Gini, tentara bayaran itu tadi saya bilang tidak semuanya harus dikirim dari jauh. Dari jauh. Tapi tentara desersi ini kan bisa di-hire. Konflik di Papua memerlukan penanganan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pendekatan multidimensional yang mencakup politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah Indonesia harus memperkuat komunikasi dengan masyarakat Papua untuk membangun kepercayaan, sekaligus mengidentifikasi akar penyebab konflik secara menyeluruh. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil bersifat jangka panjang dan tidak sekadar meredam gejolak sementara.
Selain itu, perlu dilakukan upaya diplomasi internasional yang lebih intensif untuk mengantisipasi keterlibatan pihak asing dalam konflik Papua. Jika benar terdapat aktor-aktor global seperti DN Corp, Erinis, atau G4S yang mendukung aktivitas separatis, maka Indonesia perlu membawa isu ini ke forum internasional. Penguatan kerjasama dengan negara-negara sahabat juga menjadi kunci dalam menghadapi ancaman keamanan yang bersifat lintas negara. Di tingkat nasional, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap potensi infiltrasi pihak-pihak dalam negeri yang mendukung separatisme. Hal ini mencakup penanganan desertir militer secara tegas dan menyeluruh. Selain itu, upaya deradikalisasi dan reintegrasi terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas separatis harus diperkuat, agar mereka kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Lebih jauh, pembangunan di Papua harus difokuskan pada upaya pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan memenuhi kebutuhan dasar ini, peluang bagi kelompok separatis untuk mendapatkan dukungan masyarakat dapat diminimalkan. Penanganan konflik di Papua harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berlandaskan prinsip keadilan. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Dengan menggabungkan pendekatan diplomatik, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan nasional, diharapkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai di Papua. Gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan di antaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan